Kita akan bersama-sama berdoa dan kita akan berdoa dan doakan saya pimpin. Bapak Ibu berdoa di dalam hati. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Allah yang bertitah di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Hari ini kami sungguh sangat bersukacita dan bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau telah memimpin kami pada hari ini sampai di tempat ini. Untuk bersama-sama mengadakan kebaktian penyegaran iman. Ya Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami seringkali hampa. Hati kami seringkali kosong. Kami rindu agar firman-Mu sungguh-sungguh memberikan kelegaan di dalam kehidupan kami, sehingga jiwa dan hati yang kosong ini terpuaskan oleh karena firman-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami akan bersama-sama mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu secara mendalam. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan sungguh-sungguh boleh menjadi kompas dalam kehidupan kami, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami, bahkan boleh menjadi pelita dan boleh menyegarkan iman kerohanian kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian penyegaran iman ini ke dalam Engkau. Dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Engkau sendiri yang berjalan di depan kami, menyertai, memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari dulu sampai selama-lamanya. Amin. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagi sedikit renungan firman Tuhan. Seperti tema pada hari ini adalah bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Ya. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara, ada satu ayat yang mendukung tema ini. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12. 1 Timotius 6 ayat 12. Kita baca bersama-sama. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12. 3, 2, 1. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi tema ini diambil dari ayat ini, saudara. Katakan bahwa kita harus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Nah, kalau kita renungkan bersama-sama, mengapa harus demikian? Ya, mengapa kita harus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar? Ini tidak usah jauh-jauh, ayat itu sendiri memberitahu alasan mengapa kita harus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Di ayat itu dikatakan, sebab untuk itulah kita dipanggil, yakni untuk bertanding dan merebut hidup kekal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini justru membawa kita untuk memahami makna hidup sesungguhnya. Jadi hidup itu bukan sembarang hidup, bukan sekedar hidup. Jadi hidup ada tujuan. Nah, tujuannya adalah untuk bertanding dan merebut hidup yang kekal. Nah, orang-orang dunia cenderung tidak memahami tujuan hidup ini. Jadi kehidupan mereka bagaimana? Hidupnya mengalir saja, sama seperti rata-rata kebanyakan orang. Jadi kalau pagi mungkin kalau yang sekolah ya biasa bangun tidur, sarapan, pergi ke sekolah. Ya. Kalau sekolah sekarang mungkin sampai siang ya. Jam 2, belum lagi kalau ada acara ekstrakurikuler, belum lagi kalau dia ingin mengejar prestasi, mungkin les ya sampai malam. Ya, belum lagi mungkin kalau dia suka hobi ya, sepak bola, bulu tangkis, ya, tenis meja,
nanti sudah tiba-tiba larut malam, ya. Belajar lagi, tidur. Jadi begitu terus, ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau orang yang tidak sekolah, orang yang bekerja mungkin juga rata-rata begitu. Jadi kalau dulu istilah kerja 8 jam, sekarang persaingan sangat ketat, bisa mencapai 12 jam. Bahkan bisa sampai 15 jam. Dan makin akhir zaman, makin jauh, persaingan dunia kerja itu semakin sengit lagi. Ya. Maka kalau dulu kita hanya kenal apotek ya yang buka 24 jam, sekarang bukan apotek saja. Bahkan minimarket itu banyak sekali yang 24 jam. Jadi kedai-kedai juga 24 jam. Bahkan kalau di Batam itu ada ayam goreng 25 jam. Bablas saudara ya. Dia bilang tutup hari kiamat, tidak ada tutup. Ya. Bisa begitu. Ini adalah realita kehidupan. Nah, sayangnya banyak orang tidak sadar. Terus menerus dipacu, ditekan, dibawa oleh arus demikian. Sehingga dia tidak mengerti nilai dan tujuan hidup itu. Jadi terus saja begitu. Circle-nya demikian, rotasinya juga demikian. Nah, kebayang gak seperti yang kemarin kita dengar bersama-sama. Sebenarnya tidak ada gunanya kita memperoleh semuanya itu. Karena pada akhirnya semua juga akan kita tanggalkan. Kita akan tinggalkan. Maka kita pengkhotbah itu mengatakan semua itu akan ditinggalkan. Oleh karena itu dia membenci hidupnya. Bayangin ya, siapa yang tidak mau menjadi Salomo? Ya, sangat kaya, sangat berhikmat luar biasa. Tetapi dia justru membenci hidupnya. Kalau saya boleh berkata, orang yang paling malang dunia adalah Salomo sebenarnya. Karena dia bergelimang harta, tapi dia benci hidupnya sendiri. Dan lebih benci, dia harus meninggalkan apa yang ia pernah perjuangkan untuk generasi di bawah dia. Nah, saudara, kita renungkan bersama-sama. Adakah kehidupan kita juga hari ini punya pikiran yang demikian? Kerja terus, kerja seolah-olah banting tulang. Udah dapat kita healing sejenak karena stres. Habis itu cari lagi, begitu lagi. Terus sampai kapan saudara? Nah, kita harus punya tujuan hidup. Maka di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-26 mengatakan, 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Rasul Paulus menggambarkan kehidupan kita itu seperti seorang olahragawan. Ya. Dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi dia menganalogikan dirinya sebagai seorang pelari. Dirinya sebagai seorang petinju. Seorang petinju dia tidak sembarang pukul. Dia tidak sembarang memukul orang. Meninju orang. Begitu pula dengan seorang pelari. Dia tidak berlari tanpa tujuan. Nah, oleh karena itu hidup yang ideal dia harus punya tujuan. Goalnya kemana? Dibawa kemana? Itu harus jelas saudara. Kalau tidak jelas maka kita menyia-nyiakan hidup. Justru kalau kita membaca kitab pengkhotbah harusnya hidup itu bukan sia-sia. Justru diajar bagaimana kita melihat kita sebagai orang-orang Kristen kita bisa melampaui dan melalui kesia-siaan itu. Karena kalau kita belajar dan ujungnya sia-sia, apa gunanya kita pengkhotbah? Jadi ditulis untuk para pembaca agar tidak menjadi sia-sia. Nah, saudara, kita kembali lagi kepada
temanya. Lalu bagaimana saudara kita bertanding dan merebut hidup kekal? Nah, Alkitab mengatakan yang paling penting tentu kita harus pastikan kita berada di dalam iman yang benar. Karena bertandinglah di dalam iman yang benar. Nah, kalau kita bicara iman yang benar, maka ada yang tidak benar. Kalau bicara yang asli, pasti ada yang palsu. Itu otomatis, saudara. Nah, kita harus bersama-sama memahami konsep ini. Nah, Paulus lebih lanjut mengatakan sebagai seorang olahragawan itu dia hanya dapat memperoleh mahkota juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Mirip seperti tadi, dia bertanding tidak sembarangan, ada tujuan. Dia bertanding harus ikutin aturan kalau mau menang, tapi kalau mau kalah ya bebas saja. Waktu saya kecil, ya khususnya ini bapak-bapak tahu ya, dulu ada petinju hebat, Mike Tyson, si leher beton. Ya, hanya perlu beberapa ronde saja musuhnya pasti KO. Tapi ada satu masa dia KO. Kenapa? Karena menggigit lawannya. Sehingga dia dieksekusi, dinyatakan kalah. Kenapa? Karena melanggar peraturan. Karena tinju itu ya menggunakan istilahnya tangan dan sarung tinju kan. Dia menggunakan giginya untuk mengeksekusi lawannya. Tentu saja ini melanggar peraturan. Maka sekalipun dia hebat, tapi kalau peraturan itu ditabrak, dia kehilangan segalanya. Dia tidak mungkin dan mustahil menjadi pemenang. Maka Paulus ini mengajarkan kepada kita agar kita ketika mau bertanding dan merebut hidup yang kekal, kita harus ikutin aturan mainnya. Nanti juga ada lomba, saya percaya Pendeta Silas pasti punya aturan main. Kalau enggak, juaranya mungkin orang yang sembarangan. Ya. Belum mulai sudah mungkin bawa pisau atau golok, ditebas aja semua. Pasti menang, musuhnya KO semua. Nah, kita belajar peraturan-peraturan itu agar kita boleh merebut hidup yang kekal. Apa peraturannya, saudara? Ada 5 hal yang secara singkat saya ingin bagikan kepada saudara. Yang pertama adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Tentu adalah Yesus Kristus yakni Mesias, juru selamat kita. Karena ada banyak Yesus. Jadi waktu saya di Sabah, saya foto ada seorang anak kecil mampir di gereja menggunakan baju bola. Tapi di custom sepertinya ya. Namanya Yesus, Jesus. Ya. Saya Instagram saya, wah baru kali ini. Hari Sabat saya berjumpa dengan Yesus. Maksudnya Yesus yang lain, saudara. Ya, ada Yesus. Alkitab juga ada Yesus Barabas yang dibebaskan. Tapi ada Yesus yang disalib. Jadi waktu saya di Solo, pagi-pagi buta, ada doa pagi, biasanya jam 5 pagi. Nah waktu doa pagi saya terkaget-kaget. Ya. Karena ada seorang simpatisan datang ikut berdoa. Jarang-jarang ya, jam 5 subuh simpatisan datang nyelonong sendiri. Rambutnya awuk-awukan, ya kacau balau. Sepertinya tidak mandi. Bajunya kucel. Lalu ya duduk di sebelah saya. Akhirnya berdoa. Sudah berdoa saya tanya, Bapak siapa? Akulah Yesus yang kau tunggu-tunggu. Ya. Orang gila saudara itu. Tapi ngaku dirinya Yesus. Makanya ada Yesus yang lain. Oleh karena itu ini mengerucut kepada Yesus. Maka gereja Yesus sejati. Ada banyak orang di luar tanya, kenapa Yesus sejati? Karena ada yang tidak sejati. Jadi Yesus sejati ya maksudnya sebenarnya Yesus Kristus. Tidak ada yang lain.
Dan kemarin kita telah lihat bersama-sama, kita coba buka ayat yang lain, walaupun ini juga populer saudara. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi dikatakan kita harus percaya kepadanya, kepada Yesus Kristus. Kenapa? Agar tidak binasa. Maka seperti ayat tadi, kalau kita mau bertanding dan merebut hidup kekal, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti yang kemarin saya bilang, bahwa tidak ada jalan lain untuk sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Orang dunia mengatakan ada 1000 jalan menuju Roma. Itu tidak berlaku untuk menuju kerajaan surga. Di surga hanya ada satu jalan, melalui Yesus Kristus. Nah saudara, yang kedua, tidak panjang-panjang ya saudara. Yang kedua, kita harus dibaptis. Kalau tadi katakan seolah hanya percaya saja, tidak perlu dibaptis. Nah kalau kita renungkan bersama-sama, ini boleh dikatakan bertentangan dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Ini juga ayat yang populer, dikatakan siapa yang tidak percaya dan dibaptis. Jadi harus percaya dan dibaptis baru diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kalau diselamatkan artinya juga dia bisa merebut atau mendapatkan hidup yang kekal. Banyak orang di luar sana mengatakan cukup hanya mengaku saja dia bisa diselamatkan. Tetapi di dalam kitab Kisah Para Rasul catatannya begitu banyak. Kalau hanya mengaku saja, ngapain boleh dikatakan repot-repot. Rasul Petrus itu membaptis, ya, ada 3.000 orang yang percaya. Kenapa sida-sida Ethiopia itu mesti turun untuk menuju air, bahkan untuk dibenamkan ke dalam air kalau hanya mengaku. Jadi ada banyak catatan ya. Kemarin ada kepala penjara, ada Lydia. Itu semua itu dibaptis. Kalau mengaku saja, rasul-rasul juga tahu mereka ngapain repot-repot. Kebayang nggak baptis 3.000 orang? Kita boleh kali saja. Kalau satu orang turun berapa? 3 menit kali 3.000 orang. Jadi tidak mudah itu ya. Ngapain repot-repot? Sekali kan, karena baptisnya bukan pakai pemadam kebakaran. Nah kalau bisa mengaku rasul-rasul, tidak usah baptis lah. Tapi kalau mereka juga baptislah, bahkan berilah dirimu masing-masing dibaptis, maka harus baptis. Nah oleh karena itu, maka ini menjadi boleh dikatakan media yang dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan. Sama seperti orang mengatakan, baptisan gak menyelamatkan. Ini mirip yang kemarin kita bahas ya. Oh batra tidak menyelamatkan. Oh air tidak menyelamatkan. Mereka tidak ngerti. Tapi sesungguhnya kita mengatakan itu adalah media yang dipakai oleh Allah. Jadi Allah menggunakan ya satu media yang namanya air. Sehingga di dalam air itu ada kuasa. Sebenarnya bukan hanya ada air. Itu kan fenomena bagaimana Yesus disalib. Begitu dia ditusuk tombak, maka keluar darah dan air. Untung ada murid yang dikasih. Kalau nggak ada, tidak ada catatan itu. Dan justru catatan itu dicatat kembali oleh dirinya di dalam surat Yohanes yang kelima. Jadi di situ kita bisa melihat betapa air ada kuasanya untuk membersihkan diri dari dosa dan kecemaran. Oleh karena itu, ini adalah langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga, dikatakan kita harus menerima Roh Kudus.
Kalau kita lihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan 14. Dikatakan ayat 14 saja. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai dikatakan memperoleh seluruhnya. Ya, yaitu penabusan yang menjadikan kita sebagai milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi Alkitab mengatakan Roh Kudus itu adalah jaminan. Di sini dikatakan meterai, ya, kebenaran. Ini dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan itu. Kenapa pakai meterai? Kota Efesus adalah kota pantai. Jadi banyak boleh dikatakan pengusaha kayu. Kita bisa bayangkan kalau satu kampung, satu kota semua usaha kayu. Bagaimana dia mengerti kayunya dia? Maka pada waktu itu menggunakan meterai, cap. Atau boleh dikatakan istilah kita ambil analogi yang lain, sapi ya. Kalau satu kampung pelihara sapi semua, lalu dilepas di lapangan, mana tahu itu sapi kita. Nah, kita kadang-kadang suka lihat di bagian mungkin punggungnya atau dekat pantatnya, nah, di situ ada cap, mungkin nomor. Nah, itu adalah seolah meterai, tanda bahwa itu milik kepunyaan dia. Nah, sama. Jadi Roh Kudus yang dijanjikan ini adalah tanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Kalau kita adalah milik Tuhan, maka kita kelak akan tinggal bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Jadi mau gak mau ini harus kita dapatkan. Jadi ini seperti ya benar jaminan, boleh dikatakan, untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Yang keempat, yang ini adalah basuh kaki. Ya, kemarin kebaktian kebangunan rohani membahas ini. Saya ikuti kembali dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Dikatakan, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi boleh dikatakan kita harus membasuh, memberi diri kita dibasuh kakinya. Jadi ini merupakan syarat untuk merebut hidup yang kekal itu. Jadi kemarin dibahas bersama-sama bahwa semua murid Yesus itu dibasuh kakinya. Oleh karena itu kita sebagai murid Tuhan Yesus juga harus dibasuh kakinya. Kalau tidak dibasuh kita tidak akan mendapat bagian. Jadi bagian ini merujuk kepada tanah warisan. Ya. Kalau dalam perjanjian baru itu yang rohani. Bagian seringkali kalau kita bisa lihat pasal yang ke-15 ini tentang pokok anggur kan. Kalau dia tersambung, dia bisa tinggal di dalam Tuhan. Boleh dikatakan dia ada kehidupan, dia bisa berbuah banyak. Ya. Tapi kalau di luar, berarti di luar bagian, tidak tersambung. Maka apa yang terjadi? Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting-ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang kita menyedihkan sekali melihat orang-orang yang tidak mendapat bagian. Dia tinggal di luar, maka dia akan bernasib seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Maka kalau kita sehari ini sebagai orang Kristen harus dibasuh kakinya. Yang terakhir, dikatakan kita harus menerima sakramen perjamuan kudus. Ini juga mungkin rata-rata orang Kristen tahu saudara, tapi kita akan lihat bersama-sama. Ayat 19, lalu ia mengambil roti,
mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi sebenarnya ayatnya kurang lebih mirip dengan basuh kaki. Basuh kaki juga ada ini sebenarnya. Berbuat. Tapi ironisnya banyak gereja tidak melakukan basuh kaki, tapi melakukan ini. Padahal sama-sama pesan, sama-sama harus dilakukan, tetapi yang satu itu istilahnya tidak dilakukan, yang ini dilakukan. Dan ini dilakukan pun ternyata modelnya juga berbeda seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Saya pernah di Manado, ada seorang dokter tugas di hampir perbatasan mau ke Filipina itu. Nah itu paling ujung dari mungkin kota Manado ya, Pulau Sulawesi. Kebetulan dia ikut perjamuan kudus. Nah ternyata perjamuan kudusnya itu tidak menggunakan anggur. Pakai apa? Pakai arak. Jadi teh dikasih alkohol. Ya. Jadi jangan salah. Kalau habis minum dia bisa kayak dewa mabuk. Ya. Karena tidak menggunakan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dulu ada pendeta kita dari gereja lain. Dia bercerita sewaktu menjadi pendeta, memimpin gereja lain dan jemaatnya, dia hanya punya uang 5.000, tapi dia bisa mengadakan perjamuan kudus. Jadi dia bagaimana mengadakan perjamuan kudus? Hanya cukup beli, dulu ada minuman Fanta merah ya, dengan roti, tawar biasa. Nah itu yang terjadi. Jadi suka-suka mereka. Karena mayoritas menganggap lambang. Nah, apakah lambang? Tidak. Yesus mengatakan inilah benar-benar tubuhku. Ya? Itu original. Maka Paulus mengatakan barang siapa tidak mengakui tubuh Kristus. Itu benar-benar tubuh Kristus. Hanya secara rohani, maka tidak boleh sembarangan. Maka Gereja Sati sudah cukup lama ya, kita berdiri tahun 1917. Sampai hari ini tidak ada begitu banyak masalah. Dalam penggunaan roti tidak beragi dan sari buah anggur. Tidak ada yang beli. Nah, karena kita mau memastikan itu sungguh-sungguh tidak beragi. Bahkan saya tugas di Batam, kalau orang Singapura itu perjamuan kudus atau Batam perjamuan kudus, dia bawa tuh tepungnya itu dari Singapura. Dia lihat tepung Indonesia masih ada mungkin vitamin-vitaminnya. Jadi kalau dari Singapura katanya dia murni, pure, tepung. Nah itu yang dipakai sampai sedemikian rupa. Dia mengeliminir segala yang tidak istilahnya mereka anggap tidak murni tadi. Walaupun sebenarnya sudah kita pakai, tidak pakai apa-apa, tidak ditambahi apa-apa. Demi menjaga roti itu tetap murni. Karena Alkitab mengatakan kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Dengan kemurnian. Nah hari ini kita boleh bersama-sama merenung. Kita boleh mengecek. Kalau kita mungkin di gereja, apakah roti dan anggur yang disediakan itu sama seperti model yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau demikian, maka saudara memenuhi kriteria. Kita lihat pertanyaannya sampai kapan? Ini adalah aturan pertandingan tadi. Kalau mau bertanding dan merugi kekal, ada 5 hal. Dan pertanyaannya adalah sampai kapan? Nah kalau kita mengacu Alkitab, kita harus mentaati segala perintah Tuhan Yesus ini. Seluruhnya saudara. Jadi 5-5 ini tidak boleh kurang. Semua harus ikut.
Bahkan seluruh Alkitab itu harus, tidak boleh satupun. Karena Alkitab mengatakan kalau kita melanggar satu saja, wah, kita bisa kehilangan segalanya, saudara. Maka di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap semuanya. Paling gampang analoginya kalau kita suka naik kendaraan bermotor, kita pakai helm ya. Kita pakai bawa SIM, ada izinnya. Tapi kita nggak bawa STMA, kadang-kadang ditilang. Ya. Jadi mesti lengkap, baru kita bebas. Tapi ada satu kekurangan, dianggap salah semua. Kita dianggap melanggar hukum. Sama seperti Alkitab. Jadi tidak boleh satu pun itu dilanggar. Nah, sampai kapan? Paulus mengatakan sampai tua, bahkan sampai mati, saudara. Maka di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Efeknya apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, dan pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi bukan hanya untuk dia, namanya mahkota kebenaran ini. Mahkota yang tidak dapat layu. Ini adalah mahkota kebenaran. Karena mahkota zaman dulu itu dari daun. Kalau kering, kena matahari, ya bisa layu. Tapi mahkota kebenaran tidak dapat layu. Nah, inilah yang dijanjikan kepada setiap orang yang bisa bertanding sampai akhir. Sama seperti Paulus. Artinya kalau kita hidup ini kita harus bertanding mau tidak mau di dalam iman yang benar. Tapi kita harus selesaikan sampai garis akhir dengan iman yang benar. Baru kita kelak akan menikmati upah yang disediakan Allah bagi kita. Yang terakhir sebagai kesimpulannya, kita harus percaya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau kita menang, kita akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Wahyu pasal 17 ayat 14, demikianlah firman Tuhan, mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka akan bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Saya tidak tahu kita masuk kategori mana. Apakah sampai kita hari ini dipanggil, ya, atau yang terpilih. Kalau kita sudah terpilih, maka kita tinggal melanjutkan pertandingan ini. Kita harus setia sampai akhir kehidupan kita. Maka mahkota kebenaran akan dikenakan kepada kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita akan bersama-sama tutup dengan berlutut berdoa di tempat saja. Kita berdoa untuk rangkaian acara kegiatan yang disusun oleh panitia dan PIC. Biarlah kiranya semua berjalan dengan baik. Kita berdoa untuk kita semua supaya semuanya sehat, dilindungi Tuhan, terpelihara dari awal hingga akhir, bermain, berlomba apapun tidak ada yang cedera. Mari kita sama-sama berdoa.